Kita mulai ya perjalanan kita menuju Bendungan Belingi. Dan saat ini kita berada di parkiran di ujung sisi selatan Dam Lahore ya. Dan ini kita meluncur menuju ke jalan, ini namanya Jalan Kembar ya. Dan kita memasuki wilayah Kabupaten Blitar karena itu tadi merupakan batas wilayah antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang. Dan seperti yang kita lihat ini nampak sepi situasi di tepi jalan ini ya. Jadi aktivitas manusia khususnya ya, dan kendaraan juga lengang ya. Sementara matahari sudah meninggi dan kita meluncur, sepertinya kita tidak terhalang oleh kendala oleh cuaca ya, karena biasanya di musim penghujan ya itu saat tengah hari sudah mulai berlangsung ya. Namun kali ini nampaknya langit cerah dan terang benderang, sepertinya tanpa kemauan ya, tanpa awan. Baiklah, posisi kita masih di Desa Ngreco ya. Desa Ngreco itu sendiri merupakan bagian dari Kecamatan Salorejo ya. Kalau kita ketahui bahwa Desa Ngreco ini terkenal dengan wisata air Bendungan Lahore ya. Dan posisi kita masih berada di Jalan Kembar. Langit cerah ya, biru ya. Kita merasa bersyukur kan perjalanan ini tidak terkendala oleh hujan ya. Namun kita merasakan angin ya, terasa kencang. Yang ini ya udara berangin ya, bisa kita lihat dari pohon-pohon palem ini yang ada di Jalan Kembar ya. Jalanan nampak lengang ya, hanya kendaraan 1-2 aja mobil yang dan kendaraan roda 2 yang melintas ya. Karena jalan ini bukan merupakan jalan antar kota utama ya, karena posisi jalan ini sungguhnya ada di Jalan Salorejonya, kita berada di Jalan Kembar. Kalau Jalan Salorejonya kita bisa berada di sisi tepian Sungai Brantas ya, yang mengalir ke arah Kota Blitar ya. Kita masih berada di Desa Ngreco dan kita akan melintasi Desa Olah-Alen ya. Ini Desa Olah-Alen ya, lebih terkenalnya dengan industri kecil ya, gula kelapa ya. Tanaman tebu ya berada di persawahan ya. Karena Desa Olah-Alen ini ya berbatas langsung dengan Desa Karangkates yang berada di Kecamatan Sumber Pucung ya, di Kabupaten Malang ya. Kalau kita pahami ya bahwa Kabupaten Blitar ini terbagi atas 22 kecamatan, 28 kelurahan dan 220 desa. Jadi begitu banyak desa yang berada di Kabupaten Blitar. Desa Ngreco adalah salah satunya. Kecamatan Salorejo ya, juga memiliki 10 desa, antara lain Desa Ngreco, Desa Salorejo. Ini akan memasuki Desa Salorejo ya.
kita lihat ya bahwa Kecamatan Salorejo dengan 10 desanya, Desa Ampel Gading, Desa Banjarsari, Desa Boro, Desa Ngreco, Desa Ngrendeng, Desa Ula Alen, Desa Poh Gaji, Desa Salorejo, Desa Sidomulyo, dan Desa Sumberjo. Dan Desa Salorejo ya berada berbatasan langsung dengan Desa Karangkates ya di Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, dan Desa Ngreco ya. Selain itu untuk timur utara ya berbatasan dengan Kecamatan Wonosari ya, Kabupaten Malang. Dan di Desa Ampel Gading yang merupakan daerah di kaki Gunung Kawi untuk bagian selatan. Dan kita lihat ya jalanan tampak lurus dengan jalur beraspal yang cukup mulus. Kita masuk ke perbatasan ya, Desa Salorejo ya. Kita lihat situasi warga tidak begitu ramai, nampak lengang situasi. Kita bisa melihat angkut melintas di jalan kembali. Di atas ini adalah jalan nasional ya. Jadi kita sebenarnya bisa melintasi jalan itu, nanti akan ketemu di pertigaan di Jalan Karangkates ini ya. Dan kita berada di jalan kembar ini yang tidak dilalui oleh kendaraan-kendaraan truk besar ya, khususnya seperti kendaraan truk tebu, pengangkut tebu. Kalau di musim giling ini misalnya truk-truk itu banyak melintas di jalan nasional ya. Dan kita sebentar lagi di depan itu kita akan bertemu dengan jalan nasional ya. Kita akan melintasi ini, kita masuk ke jalan Pancel ya. Melintas jalan nasional ini kita masuk ke jalan nasional ya, Karangkates ini. Di sini kita terasa sekali bahwa kendaraan kan nampak ramai. Di kanan kiri juga nampak aktivitas warga ya, hanya truk-truk yang diparkir yang masih wilayah Salorejo ya. Pohon-pohon asam namanya, pohon besar, jarang ya. Pohon ini sebenarnya untuk pelindung jalan ya, agar supaya nampak teduh. Ini adalah jalan kita masih mengarah ke Bendungan Beringin karena kita berada di jalan nasional atau jalan Karangkates ini. Dan kalau kita pelami di depan ini udah kita lihat kendaraan truk tebu. Karena di sini sebenarnya di daerah sini terutama ya di daerah Garum Serengat atau Wonogiri dulu dapat pabrik gula dan bahkan rumah sakit. Ini pabrik tebu ini seperti ini gambar ini adalah rumah sakit pabrik tebu yang dibangun pada masa Belanda. Saat ini ya itu pabrik tebu yang ada yang terbesar untuk wilayah Blitar itu ada
berada di Kecamatan Binangun atau di Desa Rejoso. Itu merupakan perusahaan joint venture dengan negara Thailand, di mana negara Thailand merupakan produsen tebu terbesar, produsen gula terbesar di kawasan Asia ya, dengan daya serap untuk produksi tebu ya. Hasil panen tebu itu bisa menyerap sebesar 10.000 ton per hari. Betapa luar biasanya. Tentunya ini memberikan aspek peningkatan pendapatan daerah dan memberikan lapangan pekerjaan ya. Tidak hanya untuk jasa pengangkutan tebu, tapi juga petani-petani tebu ya. Mereka punya peluang untuk bisa produksi tebu secara rutin karena ada pabrik tebu yang menyerap dari produk mereka. Dan nampak jalanan yang kita lalui dengan tidak begitu padat ya, tapi cukup ramai ya, kendaraan-kendaraan yang melintasi jalan nasional ini. Karena ini jadi jalan penghubung antara Kota Malang dan Kota Blitar dan kota-kota yang berada di wilayah selatan. Dan posisi kita menurun ya, dan ya bus ya nampak melintasi ya berkota, dan kita lihat banyak pohon kelapa di wilayah ini. Nah, wilayahnya tanaman tebu dan kita lihat sekali ya. Dan kita lebih baik menjauhi cat tebu dan mengambil risiko supaya kita tetap berhati-hati. Walaupun jalanan nampak bagus, rata, nyaris tidak ada lubang dan pohon asam masih nampak dilihat di tepi jalan itu. Vegetasi tanaman rimbun lebat ya, karena kita rimbunan karena kita akan melintasi jembatan Kali Manis ya. Yang kita lintasi di depannya adalah melintas Kali Legi. Di jembatan Kali Legi, Kali Manis ini. Kita masuk ke Desa Pager Gunung. Desa Pager Gunung ini berada di Kecamatan Kesamben. Kalau kita lihat proporsi dari warga di Kecamatan Kesamben ini, masyarakatnya ya profesinya bervariasi ya, dari ASN ya, petani, dan juga banyak yang sebagai pedagang. Kita lihat truk-truk ya, parkir ini banyak truk-truk yang biasa untuk mengangkut tebu ya. Di sini ada pabrik gula ya. Jalur ini merupakan jalur yang paling strategis ya, mempunyai nilai ekonomi bagi warga Kecamatan Kesamben, karena ini jalur yang cukup ramai dilintasi oleh kendaraan-kendaraan lintas kota ya. Dan jalanan juga nampak baik.
namun kita bisa lihat bahwa nampak lenggang ya situasi. Kita masih berada di wilayah Kecamatan Kesamben. Kita lihat ya, untuk menelusuri Kali Brantas ya, saya mencoba untuk mengambil rute antar wilayah dulu ya, khususnya untuk rute jalan raya menuju tempat-tempat yang sekiranya berkaitan dengan Sungai Brantas ya, seperti pemampatan Sungai Brantas ya, dan tampungnya menjadi bendungan ya, seperti Bendungan Bringih dan Bendungan Serut ya. Seperti kali ini kita menuju ke Bendungan Bringih ya. Setidaknya kita melihat keadaannya ya, bendungan itu, dan setidaknya yang kita ketahui sebagai pemanfaatan air untuk membangkitkan tenaga listrik. Setidaknya kita juga bisa melihat ya, nantinya jalur-jalur arah irigasi ya, yang dimanfaatkan untuk pengairan ya, ladang-ladang atau persawahan ya, di wilayah Blitar, khususnya wilayah Blitar bagian selatan, karena Kali Brantas ini berada di jalur lintas selatan ya. Dan kita melintasi jembatan ya, kita masuk pada situasi keramaian sampai ya, kita ada tujuh arah ke kanan adalah terminal Kesamben. Namun tak banyak kita melihat ya angkot yang ingin mudik di jalan raya ini. Lalu lintas ya tidak begitu padat, dan situasi jalan kanan kiri nampak lengang ya, tidak begitu banyak terlihat ya manusia yang berjalan di tepian jalan ya. Namun kita lihat ya ada toko-toko atau warung yang buka dengan kendaraan yang terparkir di depannya. Dan kita masih melihat ya truk pun melintas di depan kita. Dan ini adalah pusat keramaian ya, ada pasar, ada pertokoan, ada sekolah di desa Kesamben ini ya. Kecamatan Kesamben memang nampak lengang ya, tidak begitu sibuk ya, dan suasananya nampak damai. Ini kendaraan sedang terkendala ya, tersendat ya, karena memang di depan ada pertigaan ya. Saya belum banyak mengenal ya wilayah Kesamben ini ya. Dan matahari masih terang benderang ya, cuaca cukup baik ya, dan perjalanan ini cukup terdukung ya karena tidak terkendala oleh cuaca hujan. Kita lanjutkan lagi perjalanan ini ya, dan saya harus menyalip truk ini ya, truk tebu ya. Namun harus
harus berhati-hati karena marka jalan tidak memungkinkan saya untuk menyalip karena di depan ada tanda lampu merah ya. Ke kiri ke arah Wates, lurus ke kota Blitar, dan kita lihat-lihat sekitar perempatannya lampu merah ini. Ini nama pasar ya, pasar Kesamben bisa jadi ya. Tidak begitu ramai ya situasi di pusat keramaian Kecamatan Kesamben ini. Ya, kalau kita masuk ke kiri, kita bisa mengarah ke Desa Wates, Jogo ya. Dan kita lanjutkan lagi ya perjalanan ini ya. Dan rute yang kita tempuh sesungguhnya jaraknya sekitar 29 km ya, dari Taman Bendungan Lahor menuju Taman Bendungan Belingi. Ini rute yang kita tempuh ya. Waktu berkisar sekitar tidak lebih dari 1 jam ya. Nikmati ya suasana Kecamatan Kesamben. Memang terasa lengang ya kota ini ya, dan nampak deretan toko oleh-oleh ya, toko jajanan ya, begitu panjang ya di tempat pemberhentian ya. Kalau kita mau beli kas oleh-oleh wilayah Kesamben ya, tentunya di sinilah kita berhenti ya untuk memilih apa yang cocok untuk bisa kita beli ya. Dan posisi jalanan mulai menurun kembali ya, dan berkelok ya, karena di depan ini adalah jembatan ya. Kita melintasi jembatan Kali Tuwuh, nampak lengang lebar ya Kali Tuwuh ya jembatannya ya. Dan cukup nyaman ya kalau kita menyeberang jembatan ini karena ada trotoar, ada pedestrian ya. Dan kita naik ya menuju posisi ke wilayah Brongkos ya. Nah, di depan ini ada lintasan kereta karena tidak jauh dari sini ada stasiun kereta ya. Dan kita melintasi jalan kereta dan masih kita jumpai ya sebelah kiri ini sederetan warung oleh-oleh ya, atau warung yang kita bisa berhenti untuk menikmati makanan khas Blitar. Kita di jalan Kesamben ya, ke kiri ke arah Binangun ya. Dan nampak itu pohon jati ya sebelah kiri, di latar belakang dari deretan warung ini.
Dan kita akan melintas kaki sungai ya, karena tidak jauh di depan nanti kita akan melintas lagi buah jembatan yang cukup lebar ya, namanya jembatan Kali Bambang. Dan posisi nurun ya, karena menurun ya, dan kita harus berhati-hati karena posisinya menurun, berkelok ya, tajam. Dan ini di depan ini adalah jembatan Kali Bambang. Ya, kita melintas jembatan Kali Bambang ya, nampak sungai Kali Bambang. Kembali posisi menanjak dan kita berkelok ke kanan ya, dan lalu lintas nampak ramai. Harus berhati-hati ya, karena menanjak berbelok ramai ya, tentu saja kita harus waspada. Dan cuaca langit nampak cerah ya, kita bersyukur kepada alam. Dan kita berbelok ke kiri ya, ke Jalan Hasan Ahmad. Kita masih di Kecamatan Selopuro di Jalan Hasan Ahmad ya. Jalanan terasa nyaman ya, nah halus ya, rata ya. Dan Kecamatan Selopuro ini mayoritas masyarakatnya adalah orang Jawa, sebagai petani dan pedagang. Wilayah ini merupakan jalan alternatif Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang ya, menghubungkan kedua kabupaten itu, selain Kecamatan Melingi. Dan kalau kita perhatikan bahwa Kecamatan Selopuro ini memiliki beberapa desa ya, ada 8 desa ya. Desa Jambiwangi, Desa Jadi Tengah, Desa Mandesan, Desa Merunju, Desa Ploso, Popoh, Selopuro, dan Tegalrejo. Kalau kita jalan yang udah kita lalui ya, kita udah melintasi beberapa jembatan ya, yang ada di rute yang kita lalui ya. Ada Kali Legi, Kali Bambang, jadi jembatan Kali Bambang, jembatan Kali Manis. Ini di depan kita juga akan melintasi jembatan ya. Jembatan yang posisinya di Desa Poso ya. Cuaca cerah.
nampak lenggang ya suasananya ya, kita nyaman ya. Nah, ini adalah subdistrik ya di kelurahan ya, atau dusun Woso ya di desa ya, desa Woso. Dan kita cukup bisa santai ya di jalanan ini. Ini kita di depan ada bangunan tua atau bekas jembatan tua ya, jembatan ya, ini jembatan yang baru di bawah. Di sebelah kiri tadi jembatan lama ya. Dan kita masih berada di Kecamatan Selopuro ya. Dan kita coba untuk berhenti ya sejenak ya, karena kita lihat ini hamparan persawahan ya, dengan beragam tanaman ya, sayuran ya, ada terong ya, ada padi, kejauhan ada tebing, ada ragam ya. Dan ini merupakan tanah yang begitu datar ya. Ini kita bisa melihat bahwa irigasi cukup baik ya. Dengan irigasi memang ya seperti tanaman padi yang seperti di depan tadi ya, cukup bisa ditanam dengan baik. Dan kita lanjutkan kembali ya perjalanan kita. Ya sebenarnya kita bisa cukup bersantai ya, tapi ya karena rute yang kita lalui ini cukup panjang ya. Tapi kali ini kita akan berhenti jauh di Bendungan Belingi ya. Dan ada SPBU ya, bahan bakar kita cukup, nanti kita bisa mengisi nanti di dalam perjalanan setelah sampai kita mengunjungi taman atau Bendungan Belingi ya. Dan kita berada di Kecamatan Selopuro ya. Di jembatan lagi ya, kita akan memasuki wilayah, ada desa Deyeng di sini. Depan kita akan melintasi desa Deyeng. Ini kita lihat suasana pemukiman makin padat setelah kita melintasi wilayah yang lengang ya. Jadi adalah tempatan yang di batas dari Deyeng. Kita masuk ke desa Deyeng ini. Cukup ramai ya, khususnya aktivitas ini ekonomi ya, seperti pasar gini ya. Ada perempatan yang nanti kalau lurus ya ke Kanigoro kan, di depan ini terdapat Tugu Selopuro ya. Akan berada di Kecamatan Selopuro ya. Terdapat pembangunan yang mungkin memperluas lokasi jadikan sarana destinasi ya. Ya memang di sini banyak sekali kali kecil ya, nanti mengarah dan menyatu dengan Kali Brantas. Anakan Kali Brantas memang ya banyak terdapat di wilayah ini.
kita berada di Jalan Jati Tengah ya, artinya kita berada di desa Jati Tengah ya. Karena ini jalan desanya namanya Jalan Jati Tengah ya. Cukup lengang ya, kendaraan tidak banyak berhadapan ya atau melintas ya. Memang sesekali ya, kendaraan-kendaraan yang seperti pickup ya, kendaraan yang berfungsi sebagai pengangkut dagangan untuk kebutuhan ekonomi. Truk ya, kita bisa melihat tadi ya. Dan untuk desa Selopuro ya, Selopuro itu kecamatan Selopuro ya, itu juga terdapat desa Pendosewu ya, di mana di desa Pendosewu itu merupakan wilayah yang penting juga ya, karena sebagian besar penduduknya adalah petani dan pengrajin genteng ya, khususnya di desa Dusun Bendorejo ya. Dan kita berada di jembatan Kali Lekso, dan inilah Kali Lekso ya. Kawan-kawan bisa melihat Kali Lekso dari sisi yang berbeda ya. Di Piju ini kan yang arah ke Penataran ada Pijunya. Ini jembatan Kali Lekso ya. Di bawah ini adalah Kali Lekso yang melintas dari utara menuju ke arah selatan ya. Nampak airnya tidak begitu mengalir banyak ya. Dan kita masuk ke desa Merunju ya. Kali tadi, sungai tadi merupakan batas wilayah ya. Ini desa Merunju ya, salah satu desa yang berada di kecamatan Selopuro ya. Desa ini sebenarnya sangat menarik ya, pemandangannya cukup menarik ya. Pemandangan seperti yang baru kita lihat tadi adalah Kali Lekso, nanti juga ada Kali Brantas di sisi selatan sana ya, Kali Raden dan juga hamparan sawah yang luas. Untuk melihatnya kita harus masuk ke pelosok, ke dalam ya, harus meninggalkan jalan raya ini untuk bisa menelisik atau menelusur ke jalur-jalur pedesaan ya. Nanti kita juga akan menelusur ke sana ya, khususnya nanti kita juga akan melihat ke desa Pendosewu ya. Karena di desa Pendosewu terutama di Tugu Bakulan itu terdapat Candi Tapan ya, Candi Tapan yang sangat menarik untuk bisa kita lihat. Nanti kita akan menelusuri Candi Tapan yang ada di desa Pendosewu, tepatnya di Tugu Bakulan ya. Kita baru melintasi sebuah jembatan lagi ya, posisi masih lengang ya, tidak banyak kendaraan yang hilir mudik ya. Kita naik
turun ya, karena topografinya memang seperti itu, karena berada di wilayah pegunungan, khususnya wilayah pegunungan dataran selatan ya, dari Gunung Kawi itu. Dan kita di depan kita melintasi sebuah jembatan lagi ya, ini jembatan Merunju ya, karena berada di desa Merunju. Dan kita masih meluncur dengan santai ya, karena kita menikmati suasana jalan dan kehidupan di sepanjang rute yang kita lalui ini ya. Dan kita masuk ke jalan Duren ya. Kita masuk ke desa Duren ya. Salah satu desa yang berada di Kecamatan Talun. Nah, artinya kita berada di Kecamatan Talun karena desa Duren itu desa Bendosewu, desa Jabung, desa Jajar ini udah masuk wilayah desa Duren ya, bagian dari Kecamatan Talun ya. Kita lihat hamparan sawah ya, kanan kiri jalan ya. Dan kemudian ada desa Jeblok, desa Kendalrejo, desa Pasir Harjo, desa lagi desa Tumpang, dan desa Wonorejo. Itu adalah desa-desa yang berada di Kecamatan Talun. Jadi ya kita lihat persawahan ya. Dan langit cerah terang benderang ya, jadi menarik sekali ya perjalanan kita kali ini ya. Meskipun terik ya, namun tidak terasa karena berkendaraan ini kita agak merasakan teriknya matahari. Dan kita melewati jembatan Gondopuro ya. Karena kita berada di Kecamatan Talun. Dan kita bisa masuk ke wilayah desa Bendosewu ya. Kali ini jalannya Cenda Bendosewu. Seperti saya katakan tadi bahwa mayoritas masyarakat desa Bendosewu adalah bermata pencarian adalah bagian besar adalah sebagai petani ya. Kemudian pengrajin genteng ya, khususnya di dusun Bendorejo ya. Kemudian budidaya ikan ya di dusun Bakulan ya. Seperti ikan gurami, ikan lele, ikan koi, ikan nila. Nanti suatu kali kita akan mengunjungi desa Bakulan. Karena desa Bakulan itu atau di Duku Bakulan itu juga terdapat Candi Tapan ya. Dan wilayah desa Bendosewu ini kan sebenarnya banyak dimanfaatkan oleh para pelajar terutama mahasiswa yang sedang melakukan KKN. Dan ini adalah kita gambaran dari Candi Tapan yang ada di desa Bakulan ya. Masyarakat Bendosewu ya, mereka juga berdagang ya. Mereka juga di sini juga mereka berbudidaya
pohon rambutan, karena hampir di setiap rumah di masyarakat Desa Bendosewu itu memiliki pohon rambutan, atau juga petani belimbing atau pohon belimbing khususnya di desa atau Duku Bakulan ya. Kalau kita katakan tadi ya bahwa Candi Tapang itu candi yang ditemukan pada tahun 1995 di area persawahan di Dusun Bakulan ya. Desa Bendosewu, Kecamatan Talun. Kita masuk ke desa Jeblok ya. Kita nggak tahu apa kelebihan dari desa Jeblok ini ya. Di bagian selatan ya, kalau kita berada di Jambling ya, Bendungan Bling ya, itu terdapat di sebelah selatan terdapat irigasi Lodagung ya, sangat panjang ya, mulai dari Bendungan Blingi ini jembatan yang kita lalui, jembatan lagi yang kita lintasi. Irigasi Lodagung itu mengalir ya dari Bendungan Blingi ya, mengarah ke Bendungan Serut ya, dan itu mencakup jarak yang cukup panjang dan melintasi beberapa kecamatan dan desa, dan memberikan ini ya suplai untuk kebutuhan pertanian di wilayah daerah selatan. Kita berada di Jalan Singajaya di desa Jeblok. Jeblok itu kalau bahasa Jawa artinya tanah berlumpur ya. Dan angkutan di depan kita ya, dan itu nampak pengendara motor membawa sepertinya ikan di dalam ember, karena wilayah ini juga banyak peternak ikan ya. Dan jembatan lagi kita lalui ya. Di depan juga masih terlihat truk mengangkut tebu ya. Itu menuju Rejotangan ya, ada pabrik gula RMI ya di sana yang menghasilkan berton-ton gula pasir setiap tahunnya, sehingga bisa memberikan devisa maupun PAD bagi daerah khususnya Kabupaten Blitar. Nampaknya pohon-pohon tebu masih bertumbuh ya. Ini panen tebu ya, mereka mengarah ke pabrik tebu yang ada di daerah Rejotangan. Kita lihat ada yang ramai adalah truk-truk pengangkut ya, ya seperti kita lihat ya di jalan ini. Kita
akan melintas ke jalan ke kiri ya, namanya perapatan Tugu Tumpang ya. Dan jalur ini adalah jalan proyek Wlingi ya. Dan kita mengarah lurus menuju Bendungan Wlingi ya, karena kita udah sampai pada jalur yang mengarah ke bendungan ya. Dan ini jalur ini lurus terus begitu panjang ya, sampai nanti berada di ujung di Taman Bendungan Wlingi. Tipe Bendungan Wlingi kalau kita tahu ya bahwa memiliki tinggi 47 meter ya, tanggulnya ya, dengan panjang 675 meter ya. Lebar dari puncak artinya yang terdapat jalan itu ya 8 meter ya. Dan volume bendungan itu menampung air ya banyak 630.000 meter kubik. Dan Bendungan Wlingi merupakan bendungan yang membendung Sungai Berantas ya. Karena itu kita mengunjungi Bendungan Wlingi. Dan ini di depan sebelah kiri itu adalah Taman Bendungan Wlingi ya. Kita coba lurus ya untuk melihat posisi tipe atau pintu pelimpahan bendungan ya. Karena kita tahu bahwa kapasitas pelimpahan itu ya berkisar sekitar 2.840 meter kubik per detiknya. Kalau kita mengarah ya, ini ada pintu masuk ya, portal ya. Kita harus membayar retribusi ya. Dan kita lintasi bendungan ini ya. Lihat di depan ya, jalan yang selebar 8 meter ya. Dan nanti di ujung dari jalan ini sebenarnya mengarah ke daerah atau irigasi ke Lodagung ya, yang dibangun dan tahun 75 ya, 1975 dan selesai tahun 1978 ya. Itu bendungan ini dan kalau irigasinya sebenarnya dibangun tahun 76 ya, Lodagung ya. Tapi kita cukup melihat situasi bendungan ini ya. Dan ini pintu air ya. Sebelah kiri itu adalah saluran yang mengarah ke irigasi Lodagung. Kita coba melihat suasana di sekitar bendungan ya. Ini ada kendaraan dari Surabaya mencoba melintas di jalan bendungan ya. Sebelah kanan adalah pelimpahan ya dari bendungan ini. Dan kalau kita lurus ya, jalan ini kita bisa nanti menuju ke daerah Cegu.
kiri nampak ada perumahan ya, sepertinya perumahan dari pegawai TA ini ya. Kita lihat itu kantornya juga. Saya coba lurus deh untuk melihat situasi landscape topografi dari wilayah yang berada di sekitar Kali Brantas ini ya. Karena Kali Brantas yang baru saja kita lintasi tadi ya, dan ini adalah bagian dari sisi selatan dari Kali Brantas. Kita lihat dari ini ya, situasi landscape-nya. Kejauhan itu sisi selatan, Gunungan Kapur, Gunungan Selatan. Nampak Menara Sutat ya, menyalurkan listrik ya, yang diproduksi PLTA ini untuk didistribusikan ke banyak daerah ya. Dan ini adalah situasi bendungan ya, yang nampak terlihat itu ada nampak saluran pimpanya. Ini spesifikasi dari Dam Wulingi ya. Saya berada di Bendungan Mlingi Raya. Di belakangnya adalah Bendungan Mlingi Raya. Sebenarnya ada Bendungan Mlingi, ini adalah bendungan Pegu, tidak tahu apa namanya. Mungkin
bendungan Melingi yang paling besar itu yang mana ya? Bendungan Melingi. Nah, ini cuma ini bendungannya. Iya. Bendungannya cuma ini bendungan Yang paling utama. iya. Bendungan bendungannya cuma ini sama Serut. Sama Serut. Iya. Serut yang di mana? Serut kalau Serut nanti kalau di sini lampu merah ya. Ya. Sampai lampu merah 1, 2, 3, 4. Lampu merah keempat sampai kiri. Iya. Iya itu udah Serut. Lampu merah 1, 2, 3 kali Boro, 4 Lombok. Lombok itu ya. Empat. Ya, Merah ya. ya itu kanan kiri. Ya, ini udah Serut. Iya, oke. Bangun. Ini taman ya? Ya, Pintu masuknya di cumannya itu. itu ada pintu masuk sendiri. Iya, ada pintu masuknya itu. Oke, makan bangun. Ngapunten ya. Monggo. Monggo. Asmani Mas itu ya. Putri. Mas Supri ya. Iya. Makan bangun Pak. Sampai jumpa lagi. Monggo, monggo. Beberapa saat lalu ya kita udah berada di Bandara Andes dan saat ini kita udah di taman wisata yang ada di sini. Hari ini kita akan ke Bendungan Serut yang kurang lebih jaraknya 1 kilometer lagi. Kita akan istirahat sejenak di sini untuk melihat kalian perlu sedikit banyak ya mengetahui apa aja yang ada di sana berdiri. Tapi artinya saya melihatnya dari taman yang ada di tadi kita udah nyasar bendungan ya, di mana kita bisa lihat bagaimana atas yang dari dulu sana ya mengalir mengambil batu malam dia memasuki Panjen dan sekarang memasuki wilayah daerah ini dan kemudian nanti kita akan berada di sana.
Ini adalah enceng gondok ya. Enceng gondok ini juga menjadi satu masalah ya bagi suatu danau atau situ ya, karena ini harus bagaimana menyikapi tentang enceng gondok ini yang selalu berkembangnya dengan cepat sekali. Dan tidak tahu ada solusinya untuk mengatasi enceng gondok. Bagaimana waduk-waduk seperti di Jakarta ya, kita lihat ya, enceng gondok ini menjadi problem yang sulit untuk bisa diatasi. Ya kita lihat di bawah pohon ini ya, apa ini, kayak pohon asam kayaknya, banyak burung-burung lalat, banyak terbangan ini. Kalau dari sini ini situasinya asri ya, jadi daripada tempat-tempat yang lain ya, angin tidak begitu mendera kita ya. Oke, kita tidak berlama-lama di sini ya. Kita harus lanjutkan lagi perjalanan. Oke.
sekarang hari udah matahari udah meninggalkan titik kulminasi. Mari kita lanjutkan perjalanan ke arah Waduk Bendungan Teluk. Jaraknya mungkin sekitar beberapa kilometer lagi. Kita akan coba. Dan untuk kita beristirahat, ya saya akan mencapai sana, kita langsung makan siang ya. Sampai untuk itu sarapan atau kita makan bukan restoran atau kafe yang cocok ya. Kita harus memenuhi asupan gizi yang baik. Kita lihat pemandangan di belakang ya, adalah waduk di Taman Bendungan Blengi ya. Ada pemandangannya untuk sebelumnya di belakang saya di bawah ini adalah Enceng Gondok. Saya juga dipotongin tapi sebagai petunjuk pesat karena dikhawatirkan nanti akan Enceng Gondok akan menyerang ke kawasan, dan itu harus diatasi segera mungkin dan secara masif harus kontinu dilakukan. Oke, kita lanjutkan lagi tanpa ekspor ke Waduk Teluk, dan nanti kita langsung ke Blitar, ke Ngunut, Tulungagung, kita putar ke kiri ya, karena nanti kita akan mencari jembatan kali atas untuk bisa kita menjadi. Oke.